Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 280 Raja Iblis, Singa Emas. Mendengar ini, Jiang Chen dan Han Yan saling bertukar pandang. Tidak heran kalau penguasa Blissful Manor bisa menempati pulau terkemuka di tengah lautan, dia ternyata adalah Raja Iblis Lautan. Han Yan akhirnya mengerti. Blissful Manor mengadakan pameran dagang besar setiap tahun, ini adalah acara yang sangat besar. Banyak pejuang hebat dari berbagai kekuatan di benua ini akan berpartisipasi. Selain itu, banyak pembudidaya nakal dan Raja Iblis Lautan juga akan datang ke acara tersebut, terutama karena pameran dagang seperti ini sangat langka. Banyak harta karun langka dan unik yang dapat ditemukan. Banyak harta karun yang ditemukan di pameran dagang tersebut awalnya ditemukan di lautan, dan barang-barang serupa jarang ditemukan di benua ini. Benar sekali. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan, dan menukarkan harta karun yang mereka butuhkan. Siapa yang tidak ingin berpartisipasi dalam pameran dagang seperti ini dan mencoba peruntungan mereka? Selain itu, akan ada banyak prajurit combat soul di acara tersebut. Tentu saja, bahkan kekuatan besar seperti klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad akan mengirim seseorang ke sana, dan mungkin ada seseorang dari Istana Bela Diri dan Dinasti Saint Bela Diri. Kudengar bahwa setiap orang yang ingin memasuki Pulau Bahagia dan berpartisipasi dalam pameran dagang harus membayar biaya tertentu. Selain semuanya, biaya itu saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar bagi pemiliknya. Ini benar-benar membuatku iri. Semua yang dikatakan oleh orang-orang di depan jelas-jelas adalah Jiang Chen dan Han Yan. Hanya dari percakapan singkat ini saja, Jiang Chen telah memperoleh pemahaman dasar tentang Pulau Bahagia. Itu juga memberinya sedikit harapan untuk menemukan air suci 9 matahari, yang merupakan target utamanya untuk perjalanannya ke laut. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak prajurit terlihat terbang menuju Pulau Bahagia. Kebanyakan dari mereka berasal dari 28 provinsi yang berbeda di benua timur, dan sisanya adalah beberapa pria aneh yang tinggal di lautan. Semua pria aneh ini mengenakan pakaian aneh, tetapi tidak ada dari mereka yang lemah. Mayoritas dari mereka adalah prajurit inti ilahi, dan sisanya adalah prajurit inti surgawi. Semua orang ini menuju ke arah yang sama untuk satu tujuan, pameran dagang. Ombak laut bergemuruh, gelombang demi gelombang, dan sesekali terdengar raungan marah dari para penguasa iblis. Ketika para iblis yang membuat masalah di lautan merasakan aura kuat di atas permukaan laut, mereka segera bersembunyi di bawah permukaan laut, tidak berani menunjukkan kepala mereka. Rombongan itu melewati banyak pulau di sepanjang perjalanan mereka. Beberapa pulau memiliki pemandangan yang indah, dan tampak seperti surga di atas lautan. Tentu saja, sebagian besar pulau hanyalah pulau terpencil di mana tidak ada apapun kecuali bebatuan yang dapat ditemukan. Pemandangan lautnya sungguh menakjubkan, dan energi yuan alaminya juga kaya. Bukan tempat yang buruk untuk tinggal dan bercocok tanam. Han Yan merasa takjub. Tidak hanya itu, lingkungan laut yang istimewa juga telah menghasilkan berbagai harta karun yang istimewa dan langka. Namun, dibandingkan dengan kehidupan di benua, kehidupan di laut terlalu membosankan, dan lingkungannya cukup standar. Jelas tidak semenarik benua, kata Jiang Chen. Jiang Chen dan Han Yan terbang dengan kecepatan luar biasa. Suatu pagi, mereka berdua akhirnya melihat sebuah pulau yang mengapung di lautan yang jauh di kejauhan. Di bawah sinar matahari, seluruh pulau itu bersinar terang. Karena mereka masih jauh dari pulau itu tampak seperti fata morgana bagi mereka. Mengambang di atas permukaan laut, dengan penglihatan luar biasa Jiang Chen dan Han Yan, mereka dapat melihat kabut putih melayang di langit di atas pulau itu. Kita sudah sampai, itu Pulau Bahagia, kata Big Yellow. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di dekat Pulau Bahagia. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah. Jiang Chen dapat melihat seluruh pulau dari tempatnya berdiri. Pemandangannya sangat mempesona, pohon pinus yang tinggi dan kokoh berdiri di mana-mana, ada air terjun yang luar biasa yang terus-menerus menghantam bebatuan di bawahnya, dan kabut putih menutupi seluruh lautan, menyebabkan pulau itu tampak seperti surga di atas lautan. Pemandangan itu saja sudah menyenangkan jiwa mereka dan membuat hati mereka merasa tenang. Sial, tuan dari Blissful Manor benar-benar tahu cara menemukan tempat yang sempurna. Hanya dengan tinggal di sini, siapapun bisa berumur panjang tanpa harus bercocok tanam. Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Benar-benar, tempat ini benar-benar tempat yang menakjubkan untuk ditinggali. Jiang Chen juga memuji. Pria yang memilih pulau ini benar-benar seseorang yang tahu bagaimana menikmati hidup. Tepat pada saat ini, lebih dari 100 orang telah berkumpul di sekitar pulau. Mereka semua melayang di atas permukaan laut dalam kelompok-kelompok kecil, dan semakin banyak orang yang datang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Kenapa mereka tidak mendarat saja di pulau itu? Han Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana datangnya si idiot ini? Apakah dia tidak tahu aturan Pulau Bahagia? Seorang prajurit mendengar apa yang dikatakan Han Yan, dan dia langsung melemparkan pandangan menghina padanya. Bajingan, jaga mulutmu.
Apa kau sedang mencari kematian? Big Yellow mengutuk. Meskipun dia sering bertengkar dengan Han Yan selama perjalanan mereka, ketika ada musuh, dia akan berdiri bersamanya. Sial, dari mana anjing ini datang? Beraninya kau bicara seperti itu pada kakekmu. Kurasa kaulah yang mencari kematian. Prajurit itu benar-benar sombong. Setelah berbicara, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih Big Yellow, sama sekali mengabaikan Jiang Chen. Tamparan. Jiang Chen mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah prajurit itu. Kekuatan yang luar biasa itu membuatnya terlempar jauh. Terlalu banyak orang yang tidak tahu siapa yang mereka provokasi saat mereka bertindak. Prajurit ini tidak hanya bodoh, dia juga menyebalkan. Bocah, beraninya kau menamparku. Prajurit itu langsung menjadi marah. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen dan berteriak padanya. Pada saat yang sama, dua orang pria tiba di sampingnya. Jelas, mereka adalah pembantunya. Alasan aku menamparmu adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menamparkan prajurit itu tadi, salah satu lengannya mungkin telah digigit oleh si kuning besar. Jiang Chen tidak ingin mendapat masalah sebelum mendarat di Pulau Bahagia, tetapi itu tidak berarti dia pengecut. Jika prajurit ini memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan membunuhnya di sini. Apa yang baru saja kamu katakan? Prajurit itu sangat marah. Tepat sebelum dia melakukan sesuatu lagi, seorang pria tiba-tiba muncul tepat di depannya. Pria itu adalah pria yang dimarahinya sebagai orang bodoh, Han Yan. Han Yan mencengkeram leher prajurit itu dengan telapak tangannya seperti tangan besi. Merasakan bahaya yang amat besar dari telapak tangannya, jiwa prajurit itu mulai bergetar. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau diam saja di hadapanku. Han Yan berkata perlahan. Ia menatap tajam ke arah prajurit itu, membuat prajurit itu kehilangan keberanian untuk membalas tatapannya. Prajurit itu merasa bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan seorang pemuda, melainkan seorang raja iblis yang haus darah. Ia tidak ragu bahwa jika ia mencoba melawan, ia akan langsung dibunuh oleh pemuda ini. Kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Kakak, mohon maafkan kami. Temanku terlalu impulsif, aku minta maaf untuknya. Teman-teman prajurit itu buru-buru meminta maaf atas nama rekan mereka. Tak seorang pun dari mereka yang bodoh, dengan pengalaman mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemuda di depan mereka ini benar-benar kuat dan bukan seseorang yang harus mereka ganggu. Memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda, dia mungkin seorang jenius dari sekte besar. Tidak mungkin mereka mampu menyinggung pria seperti ini. Jika mereka benar-benar membuatnya marah dan terbunuh di sini, seluruh hidup mereka akan sia-sia. Kau seharusnya senang karena aku memutuskan untuk mengampuni nyawamu. Han Yan menarik telapak tangannya. Dalam sekejap, prajurit itu merasa seperti akan pingsan. Keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun baru beberapa detik berlalu, rasanya seperti beberapa tahun telah berlalu bagi pria itu. Aura yang keluar dari tubuh pemuda itu menyebabkan jiwanya bergetar. Saya kira kalian berdua tuan muda baru pertama kali ke sini. Kalau begitu, masuk akal kalau kalian tidak tahu tentang peraturan Pulau Bahagia. Pulau ini hanya akan dibuka untuk umum saat pameran dagang dimulai, dan sebelum itu, tidak seorang pun diizinkan masuk ke pulau ini. Pameran dagang akan dimulai 3 hari lagi, dan mereka yang datang lebih awal harus menunggu. Seseorang menjelaskan peraturan Pulau Bahagia kepada Jiang Chen dan Han Yan sambil tersenyum. Dia tidak berani mengabaikan apapun. Jadi begitu. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Jika memang begitu, dia akan menunggu di sini seperti yang lainnya. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, jadi dia tidak ingin terlalu banyak mendapat perhatian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selama hari-hari berikutnya, semakin banyak orang berdatangan. Terlepas dari mana mereka berasal, tidak ada satupun dari mereka yang berani melanggar aturan yang ditetapkan untuk Pulau Bahagia. Sebelum pameran dagang dimulai, tidak seorang pun akan melangkah ke pulau itu. Wah! Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari belakang. Sosok muncul di langit seperti suara guntur yang tiba-tiba. Ketika semua orang menatap sumber suara seperti kilat itu, mereka dapat melihat bahwa itu sebenarnya sosok yang sangat agung. Pria ini tampak berusia 40-an, dan memiliki tubuh setinggi 2,5 meter yang megah, dan rambut emasnya membuatnya tampak agak ganas. Baju zirah emas menutupi tubuhnya yang megah, dan bersinar terang di bawah sinar matahari. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kultivasi pria itu, dia adalah seorang prajurit jiwa tempur. Itu Golden Lion, seorang raja iblis. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Singa emas ini adalah penguasa gunung singa emas di Provinsi Liang, dia bukan manusia, tetapi iblis singa yang langka. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dan tidak ada yang berani menantangnya. Bahkan sekte-sekte kuat di Provinsi Liang harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Pameran dagang Pulau Bahagia terlalu menarik, bahkan seorang prajurit jiwa tempur pun tertarik.
Aku yakin Singa Emas bukanlah satu-satunya prajurit jiwa tempur di sini, sekte-sekte besar di benua timur pasti akan mengirim prajurit jiwa tempur mereka ke sini juga. Beberapa pembudidaya nakal yang kuat mungkin juga muncul. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka bahkan berbisik satu sama lain, karena mereka takut jika berbicara terlalu keras, mereka mungkin menyinggung Raja Iblis Combat Soul dengan cara tertentu. Raja Iblis Combat Soul bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Penampilan sang singa emas sungguh mengesankan, ia bahkan tidak memandang ke arah kerumunan, ia hanya berjalan menuju Pulau Bahagia. Singa emas ini sangat sombong. Beraninya dia mengabaikan peraturan Pulau Bahagia. Pameran dagang akan dimulai hanya dalam 2 hari, tetapi sekarang dia benar-benar memasuki pulau itu. Seorang pria dari kerumunan berkata, Tepat setelah lelaki itu selesai berbicara, singa emas mendengus dingin. Tanpa menoleh, singa emas dengan santai mengulurkan tangannya dan mencengkeram prajurit itu seperti mencengkeram seekor ayam. Tidak peduli seberapa keras prajurit itu berjuang, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman singa emas. Tidak ada aturan yang berlaku untukku, singa emas. Singa emas sangat kejam. Tanpa ragu, ia membunuh prajurit itu dan membuang jasadnya ke laut. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju pulau itu. Sungguh malang. Jika dia tidak tahu aturan Pulau Bahagia, mengapa dia tidak tutup mulut saja? Seorang Raja Iblis jiwa tempur sangat brutal, hidupnya terbuang sia-sia karena menyinggungnya. Benar. Aturan menunggu tidak berlaku bagi para pejuang jiwa tempur, mereka dapat memasuki Blissful Manor kapanpun mereka mau. Tidak hanya itu, Tuan Tanah akan menyambut mereka secara pribadi. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Kematian prajurit itu tidak dianggap adil. Pendekatan seorang Raja Iblis Combat Soul sangat kejam, dan tidak seorang pun boleh menantang martabat mereka.